Pernahkah Anda melihat pemandangan ini? Anda sedang makan malam dan di kaki Anda duduk seekor kucing berbulu halus, menatap Anda dengan mata yang bisa melelehkan hati. Rasanya, apa salahnya sih sepotong kecil dari meja? Namun, tindakan cinta ini, sedikit toleransi ini, bisa menjadi tiket satu arah bagi hewan peliharaan Anda. Hari ini, kita akan membahas makanan cepat saji kucing. Kita akan mengupas 10 produk yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah racun mematikan bagi kucing Anda. Dan saya jamin, beberapa poin dalam daftar ini akan sangat mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai membahasnya, penting untuk memahami satu hal sederhana. Kucing bukanlah manusia kecil berbulu. Metabolisme dan sistem pencernaan mereka sangat berbeda dari kita. Mereka adalah karnivora sejati. Apa yang bagi kita adalah camilan sehat, bagi mereka bisa diibaratkan mencoba mengisi mobil balap dengan air, bukan bensin. Sistem mereka memang tidak dirancang untuk itu. Mengabaikan fakta ini adalah penyebab utama tragedi yang terjadi di dapur kita. Baiklah, mari kita buka daftar buronan kita. Dan di posisi teratas, kita punya mata-mata dapur sejati yang menyamar di hampir setiap masakan. Yang kita bicarakan adalah bawang dan bawang putih. Ya, benar sekali. Bahan-bahan yang tanpanya kita sulit membayangkan sup, tumisan, atau saus. Bagi kita, ini adalah bumbu yang harum. Tapi bagi kucing, ia adalah pembunuh diam-diam. Lalu, apa masalahnya? Baik bawang maupun bawang putih, dalam bentuk apapun, mentah, matang, kering, atau bubuk, mengandung senyawa yang disebut disulfida dan tiosulfat. Kedengarannya rumit, tapi efeknya sangat sederhana dan brutal. Saat masuk ke tubuh kucing, zat-zat ini menyerang sel darah merahnya atau eritrosit. Bayangkan eritrosit sebagai truk-truk kecil yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, bawang dan bawang putih ini justru merusak truk-truk kecil itu. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi membawa oksigen. Kondisi ini disebut anemia hemolitik. Gejalanya mungkin tidak langsung muncul, melainkan setelah beberapa hari. Kucing Anda bisa menjadi lesu, lemas, mengalami sesak napas, dan gusi-gusinya tampak pucat. Dalam kasus yang parah, urinnya bisa berubah warna menjadi gelap, kemerahan, dan yang paling berbahaya, bahkan konsumsi sedikit, tapi rutin. Misalnya jika kucing menjilati sisa saus dari piring, bisa menyebabkan keracunan kronis. Jadi, ingat baik-baik, jangan ada sup, saus kental, atau daging giling yang mengandung sedikit pun bawang atau bawang putih. Nah, sekarang mari kita beralih ke hidangan penutup yang bagi banyak orang adalah lambang kenikmatan, coklat. Bisa dibilang ini adalah produk paling terkenal dan paling berbahaya dari daftar kita. Bagi manusia, coklat bisa menjadi peningkat suasana hati, semacam antidepresan dalam bentuk batangan. Namun bagi kucing, coklat adalah racun yang sangat kuat, yang menyerang bagian paling vital, jantung dan sistem saraf mereka. Penyebab semua ini adalah zat yang disebut theobromine. Tubuh kita memiliki enzim yang dengan mudah memecahnya. Namun, tubuh kucing hampir tidak berdaya melawannya. Theobromine akan menumpuk, mencapai konsentrasi kritis, dan bertindak sebagai stimulan yang sangat kuat. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Jantung kucing mulai berdetak dengan kecepatan gila. Gejala yang muncul antara lain gemetar otot, gelisah, dan muntah. Dalam kasus yang parah, semua gejala ini bisa berkembang menjadi kejang-kejang, koma, dan bahkan berakhir dengan henti jantung. Dan ingatlah aturan penting ini, semakin gelap coklatnya, semakin berbahaya bagi kucing. Coklat hitam, dark chocolate, dan coklat untuk baking mengandung dosis theobromine paling tinggi. Coklat susu, milk chocolate, memang mengandung lebih sedikit, namun tetap beracun. Jadi, jangan berikan kucing Anda permen coklat, kue kering coklat, atau es krim coklat apapun. Jauhkan hidangan penutup ini sejauh mungkin dari hewan peliharaan Anda.
Sekarang, mari kita hancurkan salah satu mitos tertua dan paling mengakar yang sudah kita kenal sejak kecil. Gambaran anak kucing lucu yang menjilati susu dari piring kecil itu pasti akrab bagi semua orang. Sering muncul di kartun, cerita dongeng, bahkan kartu pos. Seolah-olah susu dan kucing adalah pasangan sempurna, jodoh yang diturunkan dari surga. Tapi, sayangnya, kenyataan jauh lebih pahit dan tidak seindah itu untuk pencernaan hewan peliharaan kita. Sebagian besar kucing dewasa menderita intoleransi laktosa. Ya, sama persis seperti banyak manusia. Rahasianya terletak pada satu enzim bernama laktase. Saat anak kucing lahir, tubuh mereka memproduksi banyak enzim ini agar bisa mencerna susu induknya. Ini sangat vital bagi mereka. Namun, begitu anak kucing beranjak dewasa dan beralih ke makanan padat, alam memutuskan bahwa laktase tidak lagi diperlukan. Produksinya berkurang drastis atau berhenti sama sekali. Nah, disinilah pangkal masalahnya. Ketika kucing dewasa minum susu sapi, tubuhnya tidak mampu mencerna gula susu, yaitu laktosa. Lalu, apa yang terjadi? Laktosa yang tidak tercerna itu langsung menuju usus besar, di mana ia menyebabkan fermentasi. Hasilnya, perut kembung, gas, nyeri perut, dan tentu saja diare. Pada dasarnya dengan memberi kucing susu, Anda justru memberinya gangguan pencernaan serius. Meskipun kucing mungkin menyukai rasa susu karena kandungan lemaknya, minuman terbaik baginya selalu dan akan tetap menjadi air putih bersih. Bersiaplah untuk terkejut dengan poin berikutnya dalam daftar makanan berbahaya ini, karena kita akan membahas sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai simbol kesehatan dan sumber vitamin. Ya, anggur dan kismis, buah-buahan kecil nan manis yang sering kita tambahkan ke kue, salad, atau bahkan kita makan begitu saja dalam jumlah banyak. Namun, bagi kucing, buah-buahan yang tampak tak bersalah ini bisa menjadi racun mematikan bagi ginjal mereka. Sampai saat ini, para ilmuwan belum bisa memastikan racun apa, tepatnya dalam anggur, yang memicu reaksi berbahaya ini pada kucing. Namun, faktanya, bahkan hanya beberapa biji anggur atau kismis yang termakan bisa memicu gagal ginjal akut pada kucing. Ini adalah salah satu jenis keracunan yang paling cepat dan paling merusak. Apa yang terjadi? Ginjal kucing, Anda akan berhenti berfungsi. Ginjal tidak dapat lagi menyaring darah dan membuang racun dari tubuh. Gejala keracunan berkembang sangat cepat, seringkali dalam waktu 24 jam. Kucing akan menjadi lesu, menolak makan, dan mulai muntah-muntah. Ia bisa mulai minum air sangat banyak. Atau sebaliknya, justru tidak bisa buang air kecil sama sekali. Ini adalah kondisi kritis yang membutuhkan penanganan dokter hewan secepatnya. Tanpa perawatan darurat, peluang kucing untuk selamat hampir tidak ada. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik, anggur dan kismis adalah pantangan mutlak. Tidak satupun biji, baik yang jatuh tanpa sengaja, maupun yang sengaja diberikan sebagai camilan. Setiap perayaan atau jamuan makan di rumah kami secara otomatis menjadi zona bahaya tinggi bagi hewan peliharaan kami. Bukan hanya karena banyaknya makanan yang dilarang. Ancaman utama seringkali tersembunyi dalam gelas. Tentu saja yang kami maksud adalah alkohol. Apa yang bagi kita adalah cara untuk bersantai dan merayakan suatu acara, bagi kucing justru adalah racun murni dalam bentuk cair. Organisme kucing, terutama hati dan ginjalnya, sama sekali tidak dirancang untuk memproses etanol. Bahkan sedikit saja alkohol, jumlah yang bagi manusia sangat kecil, bisa menyebabkan keracunan parah. Kita tidak berbicara tentang 1 gelas penuh, melainkan hanya 1 atau 2 sendok teh. Jumlah sekecil itu sudah cukup untuk memicu malapetaka. Apa yang terjadi jika kucing secara tidak sengaja menelan alkohol? Gejalanya sangat mirip dengan keracunan alkohol pada manusia, namun jauh lebih parah. Awalnya, mereka akan mengalami gangguan koordinasi, jalan sempoyongan, dan disorientasi. Kemudian bisa diikuti muntah, diare, dan kesulitan bernapas.
suhu tubuh akan turun dan kadar gula darah menurun drastis. Dalam kasus terparah, ini bisa menyebabkan kejang, koma, bahkan henti napas. Ingatlah, kucing bisa saja tertarik dengan bau manis minuman beralkohol seperti likyur atau anggur. Karena itu, jangan pernah meninggalkan gelas berisi alkohol tanpa pengawasan dan segera bersihkan setiap tumpahan. Rasa ingin tahu kucing bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Kebiasaan pagi Anda untuk mengusir kantuk dan menambah energi bisa jadi ancaman mematikan bagi kucing kesayangan Anda. Ya, kita bicara soal kafein. Kafein tidak hanya ditemukan dalam kopi, tapi juga ada di teh, baik teh hitam maupun teh hijau, kakao, minuman bersoda seperti cola, minuman energi, bahkan di beberapa jenis obat pereda nyeri. Bagi tubuh kucing, kafein adalah stimulan yang sangat kuat untuk sistem saraf pusat dan jantung. Jika secangkir kopi membuat kita merasa segar dan bersemangat, bagi kucing, sedikit saja kafein bisa berefek seperti bom yang meledak di dalam tubuhnya. Metabolisme kucing memang tidak dirancang untuk memproses zat semacam ini. Gejala keracunan kafein sangat menakutkan dan muncul dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah jam hingga 1 jam setelah kafein masuk ke tubuh, kucing akan menjadi hiperaktif dan gelisah. Jantungnya berdetak dengan kecepatan luar biasa yang bisa memicu aritmia atau detak jantung tidak teratur. Tekanan darahnya juga akan meningkat. Akan muncul tremor otot yang bisa berkembang menjadi kejang-kejang parah. Jangan biarkan kucing Anda menjilat atau minum dari cangkir kopi atau teh Anda. Pastikan ampas kopi, kantong teh bekas, dan biji kopi yang tumpah selalu jauh dari jangkauan mereka. Bagi tubuh kecil kucing, sedikit saja sisa-sisa ini sudah cukup untuk menyebabkan dosis toksik. Ingat, penambah semangat di pagi hari ini hanya untuk kita manusia. Sekarang, mari kita bahas tentang ancaman tersembunyi yang bersembunyi di balik dunia produk sehat dan diet. Zat ini dikenal sebagai chilit. Mungkin Anda belum pernah mendengar nama ini, tapi Anda pasti pernah menemukannya. Ini adalah pengganti gula yang populer, yang banyak ditemukan dalam berbagai produk, mulai dari makanan panggang diet, permen karet bebas gula, pasta gigi, permen, sirup obat batuk, hingga berbagai makanan manis lainnya. Jika bagi manusia ksilit dianggap sebagai alternatif gula yang aman, namun bagi kucing dan terutama anjing, ini adalah salah satu toksin paling berbahaya. Mekanisme kerjanya pada tubuh hewan-hewan ini sangat berbeda dari tubuh kita. Ketika masuk ke aliran darah hewan, ksilit memicu pelepasan insulin yang sangat besar dari pankreas. Insulin, seperti yang kita tahu, bertanggung jawab untuk menurunkan kadar gula darah. Akibat pelepasan insulin yang sangat tinggi dan tidak normal ini, kadar glukosa dalam darah mereka bisa turun ke titik yang sangat rendah dan kritis. Kondisi ini disebut hipoglikemia. Ini bisa berkembang dengan sangat cepat, kadang-kadang hanya dalam waktu 30 menit setelah mengonsumsi produk tersebut. Gejalanya sangat serius, kelemahan mendadak, kehilangan koordinasi, muntah, dan kejang-kejang. Namun, bahayanya tidak berhenti di situ. Dalam dosis besar, ksilit dapat memberikan pukulan telak pada hati, menyebabkan nekrosis hati akut, yakni matinya jaringan. Kondisi ini, dalam sebagian besar kasus, berakhir fatal. Oleh karena itu, selalu baca komposisi produk, terutama yang bertuliskan bebas gula, dan simpanlah di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh hewan peliharaan Anda. Dalam dunia nutrisi hewan, ada pandangan umum yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang mentah itu pasti sehat dan alami. Terinspirasi oleh pemikiran ini, banyak pemilik hewan peliharaan, dengan niat memberikan yang terbaik bagi sahabat berbulu mereka, memilih untuk memberi makan daging, ikan, atau telur mentah. Logikanya memang terlihat sederhana. Di alam liar, pemangsa memakan buruannya dalam kondisi mentah. Namun, kita sering lupa bahwa kucing peliharaan kita bukanlah singa liar, dan produk yang kita beli di toko bukanlah mangsa segar yang baru saja ditangkap. Bahaya utama dari produk mentah adalah bakteri,
Terutama ini adalah Salmonella dan E. coli, Escherichia coli. Mikroorganisme ini dapat ditemukan pada daging mentah, unggas, telur, dan ikan. Bagi tubuh manusia, dengan keasaman lambung yang kuat, bakteri ini mungkin saja lolos tanpa menimbulkan masalah serius. Namun, bagi kucing, infeksi semacam ini bisa berakibat fatal. Gejala salmonellosis atau kolibakteriosis meliputi muntah parah, diare, seringkali disertai darah demam, dan dehidrasi. Infeksi semacam ini sangat berbahaya dan lebih parah dampaknya pada anak kucing serta hewan tua dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selain itu, telur mentah mengandung enzim avidin. Enzim ini dapat menghambat penyerapan biotin, salah satu vitamin B esensial. Kekurangan biotin dapat menyebabkan masalah pada kulit dan bulu, serta gangguan neurologis. Oleh karena itu, jika Anda ingin memberikan daging atau telur kepada kucing Anda, selalu pastikan untuk memasaknya terlebih dahulu. Ini adalah cara sederhana dan teruji untuk melindungi hewan kesayangan Anda dari infeksi bakteri berbahaya. Melanjutkan pembahasan tentang makanan mentah, ada satu kategori yang patut mendapat perhatian khusus karena membawa ancaman ganda. Kategori tersebut adalah ikan sungai mentah. Banyak pemilik kucing, berdasarkan kebiasaan lama, masih menganggap ikan sebagai camilan terbaik untuk hewan peliharaan mereka. Padahal, ikan yang disajikan mentah, apalagi ikan sungai, justru bisa membahayakan kesehatan kucing Anda secara serius. Selain risiko infeksi bakteri dan parasit yang sudah kita bahas, dan perlu diingat, bakteri serta parasit lebih sering ditemukan pada ikan sungai dibandingkan ikan laut. Ada satu ancaman lain yang tersembunyi dan sangat berbahaya. Beberapa jenis ikan seperti ikan mas, gabus, atau tawes mengandung enzim yang disebut tiaminas. Kedengarannya ilmiah, tetapi dampaknya pada tubuh kucing sangat merusak. Tiaminase bekerja menghancurkan tiamin, yang kita kenal sebagai vitamin B1 dalam tubuh kucing. Padahal vitamin B1 ini sangat vital untuk fungsi normal sistem saraf dan otak. Vitamin ini juga berperan dalam metabolisme karbohidrat dan menyediakan energi bagi sel-sel tubuh. Lalu, apa yang terjadi jika kucing secara rutin mengonsumsi ikan-ikan tersebut? Mereka akan mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B1. Kondisi ini kemudian akan memicu gangguan neurologis yang sangat parah. Awalnya, gejala yang muncul bisa berupa kehilangan nafsu makan, air liur berlebihan, dan pupil mata yang membesar. Kemudian koordinasi gerak kucing akan terganggu. Mereka bisa mulai tersandung, terjatuh, atau mendongakkan kepala ke belakang. Pada tahap yang lebih serius, kondisi ini dapat menyebabkan kejang-kejang bahkan kematian hewan peliharaan Anda. Penting untuk diketahui, proses pemanasan atau pemasakan dapat merusak tiaminase sehingga ikan menjadi aman untuk dikonsumsi. Namun, perlu diingat juga bahwa diet yang hanya mengandalkan ikan secara keseluruhan bukanlah pola makan yang seimbang untuk kucing. Seringkali, setelah makan malam yang mengenyangkan, tersisa tulang, baik dari ayam, potongan daging, atau dari sup, dan timbullah godaan untuk memberikan camilan lezat ini kepada kucing Anda, karena hewan karnivora memang mengunyah tulang. Namun, disinilah letak salah satu kesalahpahaman paling berbahaya. Ada perbedaan besar antara tulang mentah yang dikunyah hewan karnivora bersama daging dan tulang rawan dengan tulang matang yang Anda dapatkan dari sup. Ketika tulang dimasak, baik direbus, digoreng, atau dipanggang, strukturnya berubah. Tulang tersebut menjadi rapuh dan mudah patah. Alih-alih terkikis, tulang semacam itu akan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang setajam silet. Dan disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Serpihan tajam ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada saluran pencernaan kucing di bagian manapun. Serpihan tersebut bisa menggores atau bahkan menusuk selaput lendir yang sensitif di kerongkongan, lambung, atau usus. Ini dapat memicu pendarahan internal dan peritonitis,
peradangan rongga perut yang mengancam jiwa. Selain itu, pecahan tulang bisa tersangkut di tenggorokan, menyebabkan tersedak, atau membentuk sumbatan di usus yang menyebabkan obstruksi. Kondisi ini memerlukan operasi bedah darurat yang rumit. Oleh karena itu, ingatlah aturan sederhana ini. Jangan pernah berikan tulang matang. Sama sekali tidak. Ini bukanlah camilan, melainkan senjata potensial yang tanpa Anda sadari sedang Anda berikan kepada hewan peliharaan Anda. Mari kita beralih ke buah yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi simbol makanan sehat bagi banyak orang, alpukat. Kita sering menambahkannya ke salad, membuat guacamole, atau mengoleskannya di roti panggang. Sepertinya buah hijau ini penuh manfaat. Namun, bagi kucing dan banyak hewan lain, alpukat justru beracun. Di semua bagian alpukat, mulai dari daging, biji, daun, hingga kulitnya, terkandung toksin fungisida bernama persin. Manusia tidak sensitif terhadapnya, namun bagi kucing, zat ini bisa sangat berbahaya, meskipun mereka tidak sepeka burung. Keracunan persin pada kucing terutama menyerang sistem pencernaan. Ini menyebabkan muntah dan diare. Namun, bahaya terbesar terletak pada potensi dampaknya terhadap jantung dan paru-paru. Dalam kasus parah, persin dapat menyebabkan penumpukan cairan di rongga dada dan di sekitar jantung, yang mengakibatkan kesulitan bernapas dan bahkan bisa berujung pada kematian hewan. Selain toksisitas daging buahnya sendiri, ada juga bahaya mekanis. Biji alpukat, jika kucing mencoba mengunyah atau menelannya, dapat menyebabkan tersedak atau penyumbatan usus. Jadi, jika Anda pencinta alpukat, pastikan teman berbulu Anda tidak memiliki akses sedikit pun ke sana. Biarlah superfood ini hanya ada di piring Anda. Banyak dari kita suka menghabiskan malam di depan televisi sambil ditemani semangkuk kacang. Selain enak, kacang juga terkesan sehat. Namun, jika di dekat Anda ada kucing yang menatap camilan renyah itu dengan penuh minat, jangan sekali-kali berbagi dengan mereka. Kacang adalah salah satu makanan yang sama sekali tidak cocok untuk diet kucing. Pertama, kacang-kacangan, terutama jenis seperti kenari, almond, dan pecan, sangat tinggi lemak. Pankreas kucing tidak dirancang untuk mencerna lemak sebanyak itu. Konsumsi kacang secara teratur dapat memicu serangan pankreatitis pada kucing, yaitu peradangan pankreas yang sangat menyakitkan dan berbahaya. Dalam kasus yang lebih ringan, ini bisa berakhir dengan muntah dan diare. Kedua, ada jenis kacang yang sangat beracun bagi hewan. Ini adalah kacang macadamia. Bahkan sedikit saja, kacang ini bisa menyebabkan kucing mengalami kelemahan, gemetar otot, muntah, dan peningkatan suhu tubuh. Mekanisme keracunan ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi bahayanya sudah terbukti. Ketiga, kita juga tidak boleh melupakan bahaya fisik. Kacang utuh, terutama yang berukuran besar, bisa menyebabkan tersedak jika kucing mencoba menelannya. Selain itu, kacang bisa tersangkut di usus. Jadi, seberapapun merengeknya hewan peliharaan Anda, jauhkan mangkuk kacang itu dari jangkauan mereka. Lalu, bagaimana dengan buah-buahan? Kita sudah tahu bahwa anggur sangat berbahaya bagi mereka. Namun, ada kelompok buah lain yang juga harus dijauhkan dari kucing. Buah-buahan ini adalah sitrus, lemon, jeruk, jeruk mandarin, grapefruit, dan jeruk nipis. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa salahnya dengan buah-buahan yang kaya vitamin C dan menyegarkan ini? Bagi kucing, bahayanya justru terletak pada aroma dan kandungan uniknya. Di semua bagian tanaman sitrus, mulai dari kulit, daging buah, biji, hingga daun, terkandung minyak esensial dan zat bernama psoralen. Zat inilah yang memberikan buah-buahan ini aroma khasnya yang kuat. Dan justru komponen-komponen inilah yang bersifat toksik bagi kucing. Untungnya, sebagian besar kucing secara naluriah menghindari aroma sitrus yang tajam. Aroma tersebut memang sangat tidak mereka sukai. Namun, jika karena penasaran kucing sampai memakan sepotong jeruk atau menjilat kulitnya, hal ini bisa menimbulkan masalah.
Dalam jumlah kecil, buah sitrus kemungkinan besar hanya akan menyebabkan iritasi saluran pencernaan yang bisa ditandai dengan muntah atau diare. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, baik itu daging buahnya atau, yang lebih berbahaya, kulitnya yang memiliki konsentrasi minyak maksimal, keracunan bisa menjadi lebih serius. Ini bisa menyebabkan depresi sistem saraf pusat, kelemahan, lesu, dan bahkan fotosensitivitas kulit. Jadi, jika Anda sedang mengupas jeruk mandarin, pastikan hidung penasaran hewan peliharaan Anda berada pada jarak yang aman. Mari jujur saja, siapa di antara kita yang tidak pernah tergoda untuk memberi kucing kesayangan kita sepotong daging berlemak sisa masakan makan malam, potongan bacon, kulit ayam, atau sedikit lemak lainnya, seolah-olah itu camilan sempurna untuk hewan karnivora seperti mereka. Lemak memang terasa enak dan mengenyangkan, namun sebenarnya tindakan dermawan seperti itu adalah jalan pintas menuju penyakit yang sangat serius. Penyakit yang dimaksud adalah pankreatitis. Ini adalah peradangan pada pankreas, organ yang memproduksi enzim pencernaan dan insulin. Sistem pencernaan kucing secara evolusi dirancang untuk daya tinggi protein dan lemak dalam jumlah sedang. Sederhananya, sistem pencernaan mereka tidak siap menghadapi bom lemak yang tiba-tiba. Ketika terlalu banyak lemak masuk ke tubuh kucing sekaligus, pankreasnya mulai bekerja ekstra keras. Pankreas kemudian melepaskan sejumlah besar enzim pencernaan. Dalam beberapa kasus, proses ini menjadi tidak terkendali dan enzim tersebut mulai mencerna bukan makanan di usus, melainkan pankreas itu sendiri. Ini menyebabkan peradangan hebat dan rasa sakit yang tajam, menyiksa. Kucing akan membungkuk, menolak makan, dan muntah terus-menerus. Pankreatitis akut adalah kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan rawat inap segera. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa memohonnya kucing Anda, potongan lemak harus dibuang ke tempat sampah, bukan ke mangkuk makannya. Bagi para pemilik yang memelihara anjing dan kucing di rumah, pertanyaan ini mungkin sering muncul. Bolehkah kucing diberi sedikit makanan anjing atau sebaliknya? Secara visual, butiran kibel terlihat sangat mirip, dan baunya pun seringkali tidak jauh berbeda. Ketika persediaan makanan salah satu hewan habis dan mangkuk hewan yang lain penuh, rasanya ini bisa menjadi solusi darurat. Sebagai hadiah atau dalam kondisi darurat sesekali, mungkin tidak akan membahayakan. Namun, menjadikan makanan anjing sebagai pakan utama kucing secara terus-menerus adalah kesalahan fatal yang dapat memicu masalah kesehatan serius. Terlepas dari kemiripan fisiknya, komposisi nutrisi dalam makanan anjing dan kucing sangatlah berbeda. Ini karena keduanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi hewan yang fundamentalnya tidak sama. Kucing, misalnya, adalah karnivora obligat. Artinya mereka adalah predator sejati yang mutlak membutuhkan daging. Sedangkan anjing digolongkan sebagai omnivora atau pemakan segala. Perbedaan kunci antara keduanya terletak pada satu nutrisi penting, taurin. Taurin merupakan asam amino esensial yang sangat penting bagi kucing. Tubuh kucing tidak mampu memproduksi taurin dalam jumlah yang cukup, sehingga mereka harus memperolehnya dari makanan, terutama yang berbahan dasar daging. Berbeda dengan kucing, anjing memiliki kemampuan untuk mensintesis taurin secara alami di dalam tubuh mereka. Karena perbedaan ini, makanan kucing diformulasikan dengan kadar taurin yang tinggi, sementara makanan anjing hampir tidak mengandung taurin atau hanya dalam jumlah sangat kecil. Jika kucing terus-menerus mengonsumsi makanan anjing, mereka akan mengalami defisiensi taurin yang serius. Kekurangan taurin ini dapat berakibat fatal, menyebabkan kebutaan karena taurin esensial untuk kesehatan retina mata, serta kardiomiopati dilatasi, sebuah penyakit jantung mematikan. Poin yang satu ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kita tidak akan membahas makanan, melainkan tentang apa yang mungkin tersimpan di kotak obat rumah Anda.
Jangan pernah, dalam kondisi apapun, memberikan obat manusia kepada kucing Anda tanpa resep atau anjuran dari dokter hewan. Apa yang bermanfaat bagi kita, bisa jadi racun mematikan bagi mereka. Contoh paling jelas dan tragis adalah parasetamol, yang juga dikenal sebagai acetaminophen. Ini adalah obat penurun panas dan pereda nyeri yang populer, yang hampir selalu ada di setiap rumah. Bagi kucing, parasetamol adalah salah satu racun paling berbahaya. Hanya 1 tablet saja sudah cukup untuk membunuh hewan dewasa. Hati kucing tidak memiliki enzim yang mampu memproses zat ini dengan benar. Akibatnya, di dalam tubuhnya akan terbentuk metabolit beracun yang menyerang 2 kali lipat. Pertama, mereka merusak sel-sel hati, menyebabkan gagal hati akut. Kedua, mereka merusak sel darah merah atau eritrosit, mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin yang tidak mampu mengangkut oksigen. Gejala keracunan sangat mengerikan, sulit bernapas, pembengkakan pada wajah dan cakar, gusi kebiruan, muntah, hingga koma. Kematian dapat terjadi akibat sesak napas dan gagal hati. Hal yang sama juga berlaku untuk aspirin, ibuprofen, dan banyak obat lain yang ada di kotak obat kita. Jika kucing Anda sakit, satu-satunya langkah yang tepat adalah membawanya ke dokter hewan. Jika Anda hobi membuat kue atau roti di rumah dan sesekali mengolah adonan roti, pie, atau pizza, ada satu bahaya tersembunyi yang sangat serius bagi kucing peliharaan Anda. Bahaya itu adalah adonan ragi mentah. Adonan yang dibiarkan mengembang di meja dapat menarik perhatian hewan peliharaan dengan aroma dan teksturnya yang lembut. Namun, jika kucing Anda tidak sengaja memakan sedikit saja, dampaknya bisa sangat fatal. Masalah utamanya terletak pada sifat dasar ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang, dalam lingkungan hangat dan lembab, akan aktif bekerja. Mereka menyerap gula, lalu melepaskan karbon dioksida dan etanol, atau yang kita kenal sebagai alkohol. Dan perut kucing yang hangat serta lembab adalah inkubator yang sempurna bagi mereka. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Begitu masuk ke dalam perut, adonan akan terus mengembang dan membesar. Ini akan menggembung, meregangkan dinding perut, dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kasus terparah, kondisi ini dapat memicu torsio lambung, perut terpelintir, atau bahkan pecahnya lambung, situasi yang sangat mematikan. Namun, itu baru bagian pertama dari masalahnya. Bagian kedua adalah produksi alkohol selama proses fermentasi. Alkohol ini akan diserap ke dalam aliran darah kucing, menyebabkan keracunan alkohol akut dengan segala konsekuensinya, mulai dari gangguan koordinasi, penurunan drastis kadar gula darah, depresi pernapasan, hingga koma. Oleh karena itu, jika Anda sedang mengolah adonan untuk dipanggang, pastikan untuk selalu menempatkan adonan agar mengembang di tempat yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh hewan peliharaan Anda. Saat nonton film di malam hari, rasanya kurang lengkap tanpa ditemani camilan asin seperti keripik, kerupuk, popcorn, atau kacang. Dan tentu saja, tak butuh waktu lama si kucing penasaran akan muncul di samping kita, siap berbagi camilan. Memberinya sepotong keripik mungkin terasa seperti hal kecil. Padahal, kelebihan garam bagi kucing jauh lebih berbahaya daripada bagi manusia. Secara evolusi, tubuh kucing tidak dirancang untuk mengonsumsi garam dalam jumlah besar. Kebutuhan natrium harian mereka sangatlah kecil dan sudah sepenuhnya tercukupi oleh makanan kucing berkualitas seimbang. Setiap kelebihan natrium akan memberikan pukulan berat bagi keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh mereka. Apa yang terjadi saat kucing keracunan garam? Tubuh akan berusaha membuang kelebihan natrium tersebut dengan menarik air dari sel-selnya. Hal ini menyebabkan dehidrasi, rasa haus yang ekstrem, muntah, dan diare. Namun yang paling mengerikan terjadi saat kelebihan natrium ini sampai ke otak. Ini dapat menyebabkan gejala neurologis serius seperti kehilangan koordinasi, tremor otot, kejang, hingga koma.
Kondisi ini dikenal sebagai hipernatremia dan memerlukan pertolongan dokter hewan segera untuk memulihkan keseimbangan elektrolitnya. Oleh karena itu, semua camilan asin dari meja makan kita, mulai dari keripik, sosis, daging olahan, hingga ikan asin, harus menjadi pantangan keras bagi kucing kesayangan Anda. Tuna kalengan. Rasanya, hidangan apa lagi yang lebih diidamkan kucing? Bagaimana tidak? Ini ikan, dan banyak kucing sangat menyukai aroma serta rasanya. Seringkali, pemilik kucing membeli sekotak tuna dalam air atau minyak, yang sejatinya untuk konsumsi manusia, lalu memberikannya kepada hewan peliharaan mereka. Sebagai camilan yang sangat langka, sepotong kecil tuna dalam air, yang sudah dibilas bersih dengan air, mungkin tidak akan membahayakan. Namun, menjadikannya sebagai bagian dari menu makanan rutin kucing adalah kesalahan besar. Pertama, tuna yang ditujukan untuk manusia tidak seimbang nutrisinya untuk kucing. Tuna tersebut kekurangan banyak vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan kucing setiap hari, seperti kalsium, vitamin E, dan bahkan taurin. Pemberian tuna secara terus-menerus akan menyebabkan defisiensi zat-zat ini, dan pada akhirnya memicu masalah kesehatan yang serius. Kedua, tuna memiliki satu karakteristik yang kurang menyenangkan. Sebagai ikan predator besar yang hidupnya panjang, tuna cenderung menumpuk logam berat dari lingkungan di dalam jaringannya, terutama merkuri. Bagi manusia dalam jumlah sedang, ini mungkin tidak berbahaya. Namun, bagi tubuh kecil kucing, asupan merkuri secara teratur dapat menyebabkan keracunan kronis. Keracunan ini dapat menyerang sistem saraf dan ginjal, menyebabkan gangguan koordinasi, hingga masalah neurologis lainnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin memanjakan kucing dengan tuna, pilihlah makanan kaleng khusus kucing yang diformulasikan untuk kebutuhan mereka. Dan sebagai penutup daftar kita, ada satu produk yang menuntut kehati-hatian ekstra, terutama jika Anda suka mencari jamur di alam atau membelinya dari penjual yang tidak terpercaya. Jamur. Bagi manusia, jamur adalah hidangan istimewa. Tapi bagi kucing, jamur bisa berubah menjadi santapan terakhir dalam hidupnya. Masalahnya, membedakan jamur yang aman dimakan dari yang beracun seringkali sulit, bahkan bagi pemetik jamur berpengalaman. Terlebih lagi bagi kucing, bahkan jamur yang kita anggap aman bersyarat pun bisa sangat berbahaya. Organisme kucing sangat sensitif terhadap toksin jamur. Keracunan dapat menyebabkan berbagai gejala, tergantung pada jenis jamurnya. Beberapa toksin menyerang saluran pencernaan, menyebabkan muntah parah, diare, dan sakit perut. Yang lain jauh lebih berbahaya, menargetkan organ dalam. Sebagai contoh, toksin dari jamur, seperti Amanita phalloides atau Amanita muscaria, dapat merusak sel hati dan ginjal, menyebabkan gagal organ akut. Kondisi ini berkembang dengan cepat dan dalam banyak kasus berakhir dengan kematian. Ada juga jamur yang mengandung neurotoksin. Toksin ini menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan halusinasi, kejang, tremor, dan koma. Karena kucing bisa saja mencoba jamur mentah yang dibawa dari hutan karena rasa ingin tahu, atau bahkan hidangan yang sudah matang, aturan terbaik adalah isolasi total. Jangan pernah memberi jamur kepada kucing atau meninggalkannya di tempat yang mudah dijangkau. Risikonya terlalu besar dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jadi, kita sudah membahas bawang, coklat, anggur, alkohol, dan sekitar 15 produk berbahaya lainnya. Rasanya daftar ini begitu panjang, seolah bahaya mengintai di setiap sudut dapur kita. Tapi tahukah Anda, produk apa di rumah Anda yang sebenarnya paling berbahaya bagi kucing kesayangan Anda? Produk itu bahkan tidak ada di daftar zat beracun manapun. Produk paling berbahaya sesungguhnya adalah rasa kasihan kita sebagai manusia yang bercampur dengan ketidaktahuan. Ini adalah pikiran kita. Cuma sepotong kecil saja. Apa salahnya? Dan justru satu gigitan inilah yang diberikan berulang kali yang membentuk kebiasaan berbahaya.
serta perlahan tapi pasti merusak kesehatan hewan peliharaan Anda. Hewan bisa keracunan tidak hanya dari dosis fatal, tapi juga dari pola makan yang salah secara teratur. Ancaman terbesar bukanlah produk itu sendiri, melainkan keputusan kita untuk membagikannya. Ingatlah, kesehatan teman berbulu Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Cara terbaik untuk menunjukkan cinta Anda bukanlah dengan sepotong sosis, melainkan dengan makanan kucing berkualitas, air bersih, dan perhatian tulus Anda. Keamanan dimulai dengan kesadaran. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video baru. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Camilan aman, apa yang sering Anda berikan kepada hewan peliharaan Anda? Tulis di kolom komentar. Camilan sehat apa yang paling mereka sukai? Mari kita kumpulkan koleksi resep camilan aman untuk kesayangan kita.